gunung sangat terkenal dengan aura mistisnya. Banyak cerita beredar tentang pendaki yang hilang tanpa jejak, suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, hingga kemunculan sosok gaib yang menghantui hutan lebatnya. Namun, semua itu tak cukup untuk menghentikan langkah kami. Aku, Rudi, Santi, dan Farhan sudah lama merencanakan pendakian ini. Sebagai penggemar petualangan, kami merasa tertantang untuk menaklukkan jalur Gunung Salak yang dikenal sulit dan penuh misteri. Kami berangkat dari Jakarta sebelum subuh, menggunakan mobil sewaan menuju base camp di daerah Cidahu. Sepanjang perjalanan, kami saling bercanda, membahas berbagai kisah horor yang beredar tentang gunung ini. Katanya, kalau dengar suara gamelan atau ada yang ngajak ngobrol, jangan pernah jawab, ucap Santi sambil tertawa kecil. Hahaha, kalau ada yang ngajak ngobrol tapi gak kelihatan orangnya, ya lari aja, balas Farhan, membuat kami semua tertawa. Sesampainya di base camp, kami beristirahat sejenak sebelum mulai mendaki. Cuaca sangat cerah, langit biru tanpa awan, dan udara pagi terasa segar. Jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur resmi menuju Puncak Manik, yang konon menjadi titik yang cukup angker. Namun, dengan perbekalan lengkap dan fisik yang terlatih, kami merasa yakin bisa menyelesaikan perjalanan ini tanpa masalah. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Kami berjalan melewati jalanan berbatu, dikelilingi pepohonan tinggi yang menjulang. Sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan menciptakan pemandangan yang indah. Suara burung dan gesekan dedaunan oleh angin menjadi latar alami perjalanan kami. Namun, semuanya mulai berubah saat kami mencapai ketinggian sekitar 1.500 meter. Tanpa peringatan, kabut tebal turun dengan cepat. Awalnya, kami mengira ini hanya kabut biasa yang sering muncul di pegunungan. Namun, semakin lama, kabut itu makin pekat, hingga jarak pandang kami hanya tersisa beberapa meter saja. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kenapa kabutnya tiba-tiba setebal ini? Ya, tanyaku sambil menoleh ke arah Rudi. Dia hanya mengangkat bahu. Mungkin ini efek dari lembabnya hutan di sini, katanya, mencoba tetap tenang. Namun, ada yang aneh. Jalur yang kami lalui terasa asing. Seharusnya, berdasarkan peta yang kami bawa, jalur ini masih berupa jalur tanah dengan sedikit tanjakan. Tapi kini, kami berada di jalan yang penuh akar-akar besar menjulur ke permukaan tanah, seolah sedang melintasi bagian hutan yang belum pernah diinjak manusia. Aku rasa kita nyasar, kata Farhan tiba-tiba. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Nyasar? Tapi bagaimana bisa? Jalur pendakian ini cukup jelas, dan kami sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Aku mengeluarkan ponsel untuk memeriksa GPS, tapi sinyal benar-benar hilang. Tak ada peta digital yang bisa membantu kami. Santi mulai terlihat gelisah. Kita balik aja, deh. Kayaknya kita belok di jalan yang salah tadi, katanya dengan nada cemas. Kami semua setuju dan memutuskan untuk kembali ke jalur sebelumnya. Namun, setelah berjalan beberapa menit, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Kami tidak menemukan jalur yang kami lewati sebelumnya. Aku mulai panik. Ini tidak masuk akal. Seharusnya, kalau kami kembali ke belakang, kami akan bertemu dengan jalur utama. Tapi yang kami lihat hanyalah hutan lebat, dengan pohon-pohon besar yang tampak semakin menekan kami dari segala arah. Rasanya seperti hutan ini berubah dengan sendirinya, menutup jalur yang telah kami lalui. Tunggu, bukannya kita tadi lewat sini? Tanya Rudi, menunjuk ke sebuah pohon besar dengan akar menggantung. Kami semua menatap pohon itu dengan bingung. Memang benar, pohon itu terlihat familiar, tapi bagaimana bisa kami kembali ke tempat yang sama? Padahal kami berjalan lurus tanpa berbelok. Santi mulai menangis pelan. Aku gak suka ini. Ini gak wajar. Bisiknya dengan suara gemetar. Aku ingin menenangkannya, tapi aku sendiri juga merasa takut. Kami benar-benar tersesat. Di tengah kepanikan kami, tiba-tiba ada suara pelan terdengar di kejauhan. Suara yang aneh, seperti bisikan samar yang tak bisa kami pahami. Aku menoleh ke arah suara itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Rudi menelan ludah.
Dengar nggak? Tanyanya pelan. Kami semua mengangguk. Hutan ini bukan hanya menyesatkan kami. Sepertinya, ada sesuatu di sini yang sedang mengamati kami. Dan kami tidak tahu bagaimana cara keluar dari sini. Hening. Sangat hening. Hanya napas kami yang terdengar, bercampur dengan desir angin yang sesekali berhembus. Di sekeliling kami, kabut semakin tebal, hampir seperti dinding putih yang membatasi pandangan. Kami berdiri dalam lingkaran kecil, saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara, tetapi kami semua mendengar suara itu. Suara bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk kami berdiri. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah angin yang bertiup melewati celah-celah pohon. Namun, semakin lama, suara itu terdengar semakin nyata. Seperti seseorang yang sedang berbicara dengan nada pelan, berulang-ulang, dalam bahasa yang asing. Aku melirik ke arah Rudi, yang wajahnya sudah pucat pasi. Santi masih menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca, sementara Farhan meneguk ludah dengan susah payah. Kita harus tetap tenang, bisikku, meskipun aku sendiri berusaha keras untuk tidak panik. Tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi sekadar bisikan samar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Kalian tersesat. Aku merasa darahku membeku. Suara itu terdengar dekat, seolah hanya beberapa meter dari tempat kami berdiri. Aku langsung menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri tegak dalam kabut. Aku dengar suara itu, suara Santi nyaris tak keluar. Tangannya gemetar, menggenggam lengan jaketnya erat-erat. Farhan menggeleng keras. Gak mungkin. Itu cuma halusinasi kita. Ini pasti cuma suar. Kerak. Sebuah suara keras terdengar dari dalam semak-semak di sebelah kami. Seperti ranting yang diinjak oleh sesuatu. Sontak, kami semua mundur beberapa langkah, mataku terpaku ke arah sumber suara. Aku mencoba mencari sesuatu di balik semak-semak itu, tetapi kabut terlalu pekat untuk melihat lebih jauh. Dadaku berdebar kencang, sementara pikiranku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Hewan liar? Harimau? Babi hutan? Tapi kenapa rasanya berbeda? Aku melirik Rudi, yang tampak sedang menggigit bibirnya. Tangannya mengepal, tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah bersiap untuk lari kapan saja. Sementara itu, Farhan memegang kompas di tangannya, tapi aku melihatnya menegang. Kompas ini kacau. Jarumnya terus berputar, seru Farhan dengan suara panik. Aku menatap layar kompasnya. Benar saja, jarum yang seharusnya menunjukkan arah utara malah berputar cepat, seolah tidak bisa menentukan posisi kami. Ini gak mungkin. Kompas gak mungkin error kayak begini kecuali ada medan magnet kuat atau... Farhan tak melanjutkan kata-katanya, tapi aku tahu apa yang ada di pikirannya. Atau, ada sesuatu yang mengganggu kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Oke. Kita nggak boleh panik. Kita harus cari jalan keluar dari sini. Tapi sebelum aku sempat melangkah, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Jangan pergi. Jantungku berdegup kencang. Napasku memburu. Santi langsung berpegangan erat pada lengan Rudi, tubuhnya gemetar hebat. Farhan melangkah mundur dengan wajah ketakutan. Sebuah bayangan samar muncul di balik kabut. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi aku tahu sesuatu sedang berdiri di sana. Tidak bergerak, hanya mengawasi. Bayangan itu lebih tinggi dari manusia biasa. Bentuknya seperti sosok berjubah panjang, dengan postur yang tegak. Aku mencoba memicingkan mata, berharap bisa melihat lebih jelas, tapi seolah-olah kabut itu sendiri berusaha menutupi sosok tersebut. Si siapa itu? Bisik Rudi, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban.
hanya keheningan yang semakin menyesakan. Aku bisa merasakan jantungku berdetak di tenggorokan. Kami berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pergelangan tanganku terasa dingin, telapak tanganku mulai berkeringat. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Santi tiba-tiba merintih pelan. Tubuhnya lunglai, matanya membesar seperti sedang melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Bibirnya bergetar, lalu dia membuka mulutnya. Tapi bukan suara Santi yang keluar. Kalian harus tinggal. Suara itu bukan suara Santi. Itu suara lain. Suara yang dalam dan bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh. Aku merasa tubuhku seketika membeku. Rudi dan Farhan mundur dengan wajah pucat. Santi, yang biasanya ceria, kini berdiri dengan ekspresi kosong. Mata hitamnya menatap lurus ke depan, bibirnya sedikit terbuka. Seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Jantungku semakin berdetak cepat. Aku ingin menarik Santi, membawanya pergi, tapi aku tidak bisa menggerakkan kakiku. Di saat kepanikan hampir mencapai puncaknya, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara azan. Jauh di kejauhan, samar-samar, suara azan subuh berkumandang dari arah bawah gunung. Aku tidak tahu kenapa, tapi begitu suara itu terdengar, kabut di sekitar kami sedikit menipis. Udara yang tadinya terasa menyesakan kini sedikit lebih ringan. Dan yang lebih mengejutkan, bayangan tinggi yang berdiri dalam kabut menghilang begitu saja. Seakan tidak pernah ada. Santi tiba-tiba terhuyung ke belakang, hampir jatuh jika tidak ditangkap oleh Rudi. Matanya berkedip beberapa kali, napasnya memburu. Kita harus pergi dari sini, bisiknya ketakutan. Aku menoleh ke arah Rudi dan Farhan. Mereka mengangguk cepat, wajah mereka masih menyimpan ketakutan yang sama seperti yang aku rasakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami segera melangkah, mencoba mencari jalan keluar dari hutan ini. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, kami belum sepenuhnya aman. Dan sesuatu masih mengawasi kami. Langkah kaki kami semakin cepat, menembus kabut yang perlahan mulai menipis. Suara azan yang sempat terdengar tadi memberikan sedikit harapan, tapi rasa takut masih mencengkeram kami. Santi berjalan dengan lemah di sampingku, sementara Rudi dan Farhan sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengikuti kami. Aku memeriksa peta kertas yang kubawa. Seharusnya, jika kami terus berjalan lurus ke arah barat, kami akan menemukan jalur utama kembali. Namun, meskipun kami sudah berjalan cukup jauh, jalan yang kami lewati terasa aneh. Pohon-pohon tinggi masih menjulang dengan bentuk yang sama, akar-akar besar masih membeli tanah dengan pola yang serupa. Seolah-olah kami tidak bergerak kemana-mana. Aku berhenti sejenak dan menarik napas panjang. Tunggu, kalian sadar nggak? Kita seperti berjalan di tempat yang sama, kataku, mencoba menahan gemetar dalam suaraku. Farhan menoleh dengan wajah bingung. Maksudmu? Aku menunjuk ke sebuah pohon besar di samping kami. Aku ingat pohon ini. Akar gantungnya melingkar seperti ular. Kita sudah melewati ini beberapa kali. Santi menggigit bibirnya. Jangan bercanda. Kita sudah jalan jauh. Seharusnya kita sudah ketemu jalur utama. Aku menggeleng. Ini bukan bercanda. Kita memang seperti jalan di lingkaran yang sama. Suasana semakin sunyi. Aku bisa melihat wajah teman-temanku mulai dipenuhi ketakutan. Aku mencoba menghidupkan GPS di ponselku, tetapi tetap tidak ada sinyal. Farhan mengeluarkan kompasnya lagi, dan hasilnya masih sama. Jarumnya terus berputar liar, seolah tidak bisa menentukan arah yang benar. Rudi menghembuskan napas kasar. Kita nggak bisa terus begini. Kita harus cari tanda-tanda yang bisa dijadikan patokan buat keluar. Kami sepakat untuk meninggalkan tanda di jalur yang kami lalui. Farhan mengeluarkan pisau lipatnya dan menggores batang pohon yang besar dengan sebuah tanda silang. Kalau kita balik lagi ke pohon ini, berarti kita benar-benar terjebak, katanya dengan suara berat.
Kami kembali berjalan, kali ini lebih berhati-hati. Langkah kami lebih lambat, mata kami terus mengamati sekitar. Tetapi setelah sekitar 15 menit berjalan, kami kembali ke pohon dengan tanda silang itu. Aku merasakan tubuhku menjadi dingin. Santi menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Kita balik lagi, bisiknya lirih. Ini gila, ini gak mungkin. Farhan menggeleng-geleng, suaranya meninggi. Kita udah jalan jauh. Kenapa kita bisa balik ke tempat yang sama? Jantungku berdetak kencang. Ini bukan sekadar kesalahan arah. Hutan ini seolah tidak ingin kami keluar. Aku mencoba berpikir rasional. Oke, dengerin. Mungkin ada jalur bercabang yang gak kita sadari. Kita coba ambil arah yang sedikit berbeda. Rudi menelan ludah, lalu mengangguk. Ya, kita harus coba. Kalau kita tetap panik, kita nggak akan bisa keluar dari sini. Kami pun kembali berjalan, kali ini mengambil arah yang sedikit ke kiri dari jalur sebelumnya. Namun, semakin lama kami berjalan, perasaan aneh semakin kuat. Udara di sekeliling kami terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Daun-daun kering di bawah kaki kami mengeluarkan suara gemerisik, tetapi anehnya, langkah kami terasa lebih pelan, seolah ada sesuatu yang memperlambat kami. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kalian masih di sini. Aku merinding seketika. Suara itu bukan berasal dari satu arah, melainkan seolah mengelilingi kami. Tidak ada sumber pasti. Itu seperti suara yang berbisik langsung di telinga kami. Santi terisak, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau di sini. Farhan mencengkeram pundakku. Bro, gue nggak suka ini. Gue nggak suka ini sama sekali. Aku mencoba menarik napas panjang untuk tetap tenang, tetapi ketakutanku semakin menjadi-jadi saat menyadari satu hal lagi. Pohon dengan tanda silang itu ada di depan kami lagi. Tidak peduli ke arah mana kami berjalan, kami tetap kembali ke tempat yang sama. Ini bukan tersesat biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih buruk. Aku menggigit bibir, otakku berusaha mencari jalan keluar. Aku ingat cerita-cerita tentang orang yang tersesat di hutan karena terjebak dalam lingkaran gaib. Salah satu cara yang sering disebutkan adalah berhenti sejenak, berdoa, dan meminta izin untuk keluar. Aku melihat teman-temanku yang sudah nyaris putus asa. Dengar, kataku pelan, mungkin kita harus berhenti sebentar. Mungkin kita harus tenang, duduk, dan aku ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, meminta izin. Mereka menatapku dengan bingung. Meminta izin? Rudi mengernyitkan dahi. Aku mengangguk. Ya, kalau benar kita terjebak dalam sesuatu yang bukan milik kita, mungkin kita harus meminta izin untuk pergi. Gak ada salahnya mencoba, kan? Santi mengangguk cepat, seolah itu satu-satunya harapan yang bisa ia percaya. Kami semua berjongkok di tanah, menundukkan kepala. Aku menutup mataku dan dalam hati, aku berkata dengan sungguh-sungguh. Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin pulang. Tolong biarkan kami keluar dari sini. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang terjadi. Lalu, angin berhembus lebih kencang. Kabut yang menyelimuti kami mulai bergerak, perlahan menipis. Suasana hutan yang tadi terasa menekan kini mulai terasa lebih ringan. Aku membuka mataku dan melihat ke sekeliling. Hutan itu masih sama, tetapi ada sesuatu yang berubah. Jalur di depan kami, yang tadinya terlihat buntu, kini tampak lebih terbuka. Aku berdiri perlahan. Aku rasa, kita bisa keluar dari sini. Tanpa membuang waktu, kami segera melangkah ke arah jalur baru itu, berharap bahwa kali ini, kami benar-benar menemukan jalan pulang. Namun, jauh di dalam hutan, samar-samar, aku masih bisa mendengar suara itu. Tawa kecil, seolah sesuatu di sana sedang mengawasi kami.
Kami terus berjalan menyusuri jalur yang tiba-tiba terbuka di depan kami. Tidak ada yang berani berbicara, seolah takut suara kami bisa mengundang sesuatu yang tidak terlihat. Langkah kaki kami menyentuh tanah yang kini terasa lebih lembut, tidak lagi dipenuhi akar-akar besar yang seakan sengaja menghalangi jalan sebelumnya. Aku melirik ke arah Farhan yang masih menggenggam kompasnya erat. Jarumnya masih sedikit berputar, tapi kini lebih lambat. Itu pertanda baik. Setidaknya, kami mulai keluar dari zona aneh yang membuat kami berjalan berputar. Namun, tidak ada rasa lega di wajah kami. Santi masih berjalan dengan langkah goyah, napasnya berat. Aku tahu dia masih trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya. Aku ingin menghiburnya, tapi aku sendiri pun masih takut. Rudi dan Farhan juga tampak gelisah. Kami semua tahu, ini belum berakhir. Saat kami melangkah lebih jauh, kabut yang tadinya mulai menipis mendadak menebal lagi. Jauh lebih pekat dari sebelumnya. Aku nyaris tidak bisa melihat lebih dari 1 meter di depanku. Suasana yang awalnya sedikit lebih terang kini kembali gelap, seolah ada sesuatu yang menutupi cahaya dari langit. Dan saat itulah kami melihatnya. Cahaya di kejauhan. Di tengah kabut putih yang menyesakan, samar-samar terlihat sinar berwarna kebiruan, berpendar pelan, berkilauan seperti cahaya lentera. Kami semua berhenti. Lihat itu, bisik Santi dengan suara gemetar. Rudi mengernyitkan dahi. Itu cahaya apa? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Dalam situasi normal, cahaya berarti harapan. Cahaya berarti tanda keberadaan manusia. Tapi di tempat seperti ini, cahaya bisa jadi pertanda sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Farhan menelan ludah. Kalau itu perkampungan atau pos penjaga, kita bisa selamat. Tapi aku ragu. Cahaya itu aneh. Tidak stabil, seperti berkedip perlahan. Warna birunya tidak alami, bukan cahaya lampu atau obor. Aku mencoba mengingat cerita-cerita yang pernah kudengar tentang cahaya semacam ini. Beberapa orang menyebutnya cahaya gaib, penampakan yang muncul untuk menyesatkan orang di hutan. Aku menggeleng pelan. Kita jangan mendekat. Santi langsung mengangguk cepat, setuju dengan kata-kataku. Namun, Rudi dan Farhan tampak ragu. Kalau itu satu-satunya jalan keluar, tanya Rudi pelan. Aku menggigit bibir. Atau itu jebakan? Tidak ada yang menjawab. Kami hanya berdiri di tempat, terpaku menatap cahaya itu. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Cahaya itu bergerak. Bukan mengambang di tempat, tetapi melayang perlahan, seperti sedang mengajak kami mengikutinya. Darahku terasa membeku. Santi langsung berpegangan erat pada lenganku, tubuhnya gemetar hebat. Jangan ikuti. Jangan ikuti, bisiknya. Aku ingin berbalik dan berlari, tetapi tubuhku terasa berat. Ada perasaan aneh yang menarikku untuk berjalan mendekati cahaya itu. Aku melihat Rudi dan Farhan, dan mereka tampaknya juga merasakan hal yang sama. Seolah-olah cahaya itu memanggil kami. Lalu aku mendengar sesuatu. Suara tawa pelan. Seketika, tubuhku terasa kaku. Tawa itu tidak berasal dari kami. Suaranya lirih, bergema di antara pepohonan. Bukan tawa manusia biasa. Suara itu bernada halus, namun ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Aku langsung tersadar. Jangan lihat cahayanya, seruku panik. Aku menarik Santi untuk berbalik, tapi Farhan masih berdiri terpaku. Matanya tidak berkedip menatap sinar biru itu. Farhan? Rudi mengguncang bahunya. Ayo. Kita harus pergi. Tapi Farhan tidak bergerak. Aku melihat wajahnya pucat, napasnya memburu, matanya kosong. Mulutnya sedikit terbuka, seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa kami dengar. Farhan, tolong sadar. Aku mengguncangnya lebih keras. Tiba-tiba, Farhan mengangkat tangannya ke depan, melangkah ke arah cahaya. Aku langsung menahan lengannya sekuat tenaga.
Jangan ke sana. Itu bukan jalan keluar. Farhan menggeleng pelan, suaranya terdengar kosong. Aku mendengar mereka. Mereka bilang ada jalan keluar. Dadaku semakin sesak. Aku tahu ini bukan Farhan yang berbicara. Cahaya biru itu kini semakin dekat, seperti menunggu. Aku merasakan dorongan aneh dalam diriku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menarik kami ke sana. Aku mulai panik. Baca doa. Cepat. Rudi, yang juga mulai tersadar, langsung menggumamkan doa sebisanya. Aku pun ikut berdoa dalam hati, berharap apapun yang menarik kami ini segera melepaskan cengkeramannya. Kemudian, cahaya itu berkedip 2 kali, lalu menghilang begitu saja. Sekejap, udara di sekitar kami kembali normal. Kabut sedikit menipis, rasa sesak di dada mulai berkurang. Farhan yang tadi seperti orang linglung kini terhuyung ke belakang, matanya kembali fokus. Dia terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Apa yang barusan terjadi? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tidak bisa menjawab. Kami semua berdiri diam selama beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian kembali. Santi mulai menangis pelan, sementara Rudi dan Farhan masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Aku menatap ke arah tempat di mana cahaya itu tadi berada. Kini hanya ada kegelapan di sana. Aku tahu satu hal pasti, jika tadi kami mengikuti cahaya itu, kami tidak akan pernah kembali. Aku mengusap wajahku, berusaha mengendalikan napas. Kita harus segera pergi dari sini. Jangan lihat ke belakang, jangan menoleh, dan jangan ikuti suara atau cahaya apapun lagi. Mereka semua mengangguk tanpa protes. Dengan langkah cepat, kami berjalan menjauhi tempat itu, berharap bahwa kali ini, kami benar-benar menemukan jalan keluar. Namun jauh di dalam hutan, terdengar kembali suara tawa kecil, mengiringi langkah kami yang semakin cepat. Sesuatu masih mengawasi kami. Kami terus berjalan dengan langkah tergesa-gesa, tidak berani menoleh ke belakang. Rasa takut masih menyelimuti kami setelah kejadian tadi. Suara tawa yang menggema di antara pepohonan masih terdengar samar, seolah sesuatu di dalam kegelapan masih mengawasi kami. Aku menggenggam tangan Santi erat-erat, memastikan dia tidak tertinggal. Rudi dan Farhan berjalan tepat di belakang kami, sesekali menoleh ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada hal aneh yang mengikuti. Udara di sekitar kami terasa lebih berat, semakin menusuk ke dalam paru-paru. Kabut yang tadi mulai menipis, kini kembali mengental, menciptakan suasana yang semakin suram. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di kejauhan, samar-samar, mulai terlihat bentuk-bentuk bangunan. Aku memperlambat langkahku. Itu, rumah? Tanyaku ragu. Santi mengangkat wajahnya, matanya masih berkaca-kaca. Apa kita sudah sampai ke perkampungan? Rudi menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas di balik kabut. Kalau ini desa, berarti kita sudah keluar dari hutan. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Bangunan-bangunan itu terlihat sangat tua, dengan atap yang ditumbuhi lumut dan dinding kayu yang kusam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada suara manusia, tidak ada anjing menggonggong, bahkan tidak ada suara jangkrik sekalipun. Aku menelan ludah. Kenapa sepi sekali? Kami berjalan lebih dekat, memasuki desa yang terasa begitu asing. Jalan setapak yang kami lalui dipenuhi dedaunan kering, seolah tidak ada yang melewatinya selama bertahun-tahun. Rumah-rumah di sekitar tampak kosong, pintu-pintunya sedikit terbuka, mengeluarkan suara berderit pelan saat angin bertiup melewatinya. Farhan mengusap lengannya. Tempat ini gak enak. Kenapa rasanya seperti gak ada kehidupan? Kami berhenti di tengah desa, mencoba mencari petunjuk. Tidak ada tiang listrik, tidak ada kendaraan, hanya rumah-rumah kayu yang tampak kuno dan ditinggalkan. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Mungkin ini desa lama yang sudah ditinggalkan penduduknya. Santi menoleh padaku. Lalu kenapa tempat ini masih terlihat rapi? Aku baru menyadarinya.
Meskipun desa ini tampak tua dan kosong, tidak ada tanda-tanda kehancuran. Tidak ada rumah yang ambruk, tidak ada tanaman liar yang menutupi jalan utama. Seolah tempat ini tetap dijaga dalam keadaan seperti ini. Rudi menghembuskan napas panjang. Aku nggak suka tempat ini. Kita harus cari jalan keluar. Aku mengangguk setuju. Namun, sebelum kami sempat bergerak lebih jauh, terdengar suara krek dari salah satu rumah di sebelah kiri kami. Kami semua langsung menoleh. Pintu rumah itu terbuka sedikit lebih lebar. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. Tidak ada angin yang cukup kuat untuk membuka pintu sebesar itu. Farhan menggenggam bahuku. Ada orang di dalam? Bisiknya pelan. Kami saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah itu. Langkah yang ringan, perlahan, tetapi jelas. Aku merasakan jantungku berdegup kencang. Perlahan, dari balik pintu yang terbuka, muncul sosok seorang wanita. Dia mengenakan kain kebaya berwarna hijau tua dengan rambut panjang yang tergerai sampai ke pinggang. Wajahnya putih pucat, tetapi matanya gelap, terlalu hitam untuk ukuran manusia biasa. Bibirnya sedikit melengkung dalam senyum tipis, namun ada sesuatu yang terasa mengerikan dari senyum itu. Aku mundur selangkah. Santi mencengkeram lenganku semakin erat, hampir mencakar kulitku. Wanita itu menatap kami satu persatu. Lalu, dengan suara pelan dan halus, dia berkata, "Kalian tersesat, ya?" Jantungku serasa berhenti berdetak. Suara itu terdengar begitu lembut, hampir seperti bisikan. Tetapi ada sesuatu yang ganjil. Seolah-olah suara itu tidak hanya terdengar oleh telinga kami, tetapi langsung bergema di dalam kepala. Aku mencoba untuk tetap tenang. Wanita itu melangkah lebih dekat. Aku bisa mencium aroma bunga melati yang samar, bercampur dengan sesuatu yang lebih asing. Farhan menelan ludah. Iya, kami tersesat di hutan. Kami hanya ingin mencari jalan keluar. Wanita itu mengangguk pelan. Kalian sudah sangat dekat. Tapi kalian harus istirahat dulu. Kalian pasti lelah. Aku langsung merasakan alarm bahaya dalam pikiranku. Jangan menerima tawarannya. Aku ingat cerita-cerita lama yang pernah kudengar. Jika seseorang menawarkan sesuatu di tempat seperti ini, baik itu makanan, minuman, atau tempat beristirahat, jangan pernah menerimanya. Aku mundur selangkah dan menggeleng cepat. Terima kasih, tapi kami harus segera pergi. Wanita itu menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya terasa semakin menekan. Santi mulai menangis pelan. Rudi dan Farhan juga terlihat semakin tegang. Wanita itu menghela napas, lalu berkata dengan nada lebih dingin. Kalau kalian pergi sekarang, kalian tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Darahku terasa membeku. Aku mencoba berpikir. Jika kami tetap di sini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Tapi jika kami menolak dan pergi, apakah dia akan membiarkan kami begitu saja? Aku melihat ke arah Santi, Rudi, dan Farhan. Aku tahu kami semua berpikir hal yang sama. Kami harus keluar dari tempat ini. Sekarang, aku menundukkan kepala sedikit dan berkata dengan suara hati-hati, maaf jika kami lancang. Kami benar-benar tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin pulang. Wanita itu menatapku beberapa detik, lalu senyum tipisnya perlahan menghilang. Suasana menjadi lebih sunyi. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Lalu, tiba-tiba, dia tertawa kecil. Baiklah, pergilah, kalau kalian bisa. Dan dalam sekejap, kabut di sekeliling kami semakin menebal. Aku merasakan tubuhku menjadi ringan, kepalaku pusing, dan dalam hitungan detik, semua bangunan di desa itu menghilang. Kami berdiri di tengah hutan lagi. Tidak ada rumah,
tidak ada jalan setapak, hanya pepohonan yang menjulang tinggi. Seolah desa itu tidak pernah ada. Aku langsung menarik napas cepat. Ayo, lari. Tanpa berpikir dua kali, kami semua berlari sekuat tenaga, menerobos hutan yang terasa semakin gelap. Aku tidak tahu apakah kami semakin dekat dengan jalan keluar, atau semakin dalam ke dalam sesuatu yang jauh lebih buruk. Namun satu hal yang pasti, kami belum benar-benar bebas. Kami terus berlari, menerobos hutan yang terasa semakin gelap. Nafasku tersengal, dada terasa sesak, tapi aku tidak berani berhenti. Bayangan desa misterius itu masih melekat di benakku, bersama dengan suara tawa wanita berbalut kebaya hijau yang kini terus bergema di kepalaku. Aku melirik ke belakang. Santi masih berlari di sampingku dengan wajah panik, sementara Rudi dan Farhan mengikuti di belakang, ekspresi mereka penuh ketakutan. Kita mau kemana? Tanya Santi dengan napas terputus-putus. Aku tidak tahu jawabannya. Kami hanya berlari mengikuti naluri, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawa kami keluar dari tempat ini. Namun, semakin lama kami berlari, semakin aku merasa ada yang salah. Hutan ini terasa tidak ada ujungnya. Aku mulai memperhatikan sekeliling. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak serupa satu sama lain, seakan kami hanya berputar di tempat yang sama. Tidak ada tanda-tanda jalur setapak atau jejak manusia. Farhan akhirnya berhenti, membungkuk sambil mengatur napas. Sial, kita nggak bisa terus lari begini. Aku ikut berhenti, mencoba menenangkan diriku. Kita harus berpikir jernih, ujar Rudi, wajahnya penuh keringat. Kita udah lari cukup jauh, tapi tetap saja di tengah hutan. Gimana kalau kita malah makin tersesat? Aku menggigit bibir. Tapi kalau kita diam di satu tempat, kita juga dalam bahaya. Aku mencoba mengambil kompas dari kantong, berharap alat itu bisa membantu kami menentukan arah. Namun, saat aku melihat jarumnya, tubuhku langsung merinding. Jarum itu berputar liar, tidak menunjukkan arah yang jelas. Ini gak masuk akal, gumamku. Farhan mendekat. Kompasnya masih rusak. Aku mengangguk, menatap hutan yang tampak tidak berujung. Sepertinya kita masih dalam pengaruh sesuatu. Santi semakin ketakutan. Lalu kita harus gimana? Aku menghela napas panjang. Kami tidak bisa hanya mengandalkan kompas. Kami harus menemukan tanda-tanda alam, matahari, aliran sungai, atau apapun yang bisa membantu kami menentukan arah keluar. Dengar, kataku pelan. Kita harus tetap tenang. Kalau kita panik, kita bisa semakin tersesat. Rudi mengangguk. Setidaknya kita harus cari jalan yang menurun. Biasanya desa atau pemukiman ada di dataran yang lebih rendah. Kami semua sepakat dan kembali berjalan, kali ini lebih hati-hati. Aku mencoba mengingat cerita-cerita tentang orang yang tersesat di hutan Gunung Salak. Banyak yang mengatakan bahwa ketika seseorang berada di dalam dunia lain, mereka hanya bisa keluar jika mendapat izin dari penghuni tempat itu. Aku merinding. Apakah kami masih berada di dunia manusia, atau sudah tersesat ke alam lain? Kami terus berjalan selama beberapa menit, menelusuri jalur yang tampak lebih terbuka. Rasanya seperti harapan mulai muncul, hingga akhirnya kami menemukan sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Kami kembali ke tempat semula. Santi menutup mulutnya, hampir menangis. Tidak mungkin. Aku memandang sekeliling dengan mata membelalak. Tidak salah lagi, ini tempat yang sama dengan beberapa menit yang lalu. Aku bisa melihat bekas jejak kaki kami di tanah. Kita sudah berjalan lurus, bisik Farhan, suaranya bergetar. Tapi kenapa kita kembali ke tempat ini? Aku tidak tahu. Aku tidak mau percaya dengan apa yang kupikirkan, tapi hanya ada satu penjelasan. Kami dibelokkan. Seseorang, atau sesuatu, membuat kami berjalan dalam lingkaran. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan kepanikan. Kita jangan berhenti. Kita harus cari jalan lain. Namun,
Baru saja aku mengucapkan kata-kata itu, terdengar suara. Hihihihi. Suara tawa itu kembali. Kali ini lebih dekat. Santi menjerit kecil dan merapat ke arahku. Rudi langsung bersiaga, sementara Farhan menoleh ke sekeliling dengan napas memburu. Ada yang mengawasi kita, bisik Farhan. Aku bisa merasakannya juga. Hutan yang tadi terasa kosong, kini terasa penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Setiap helai rambut di tengkukku berdiri. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan tawa, tapi bisikan. Kenapa kalian pergi? Bukankah kalian ingin istirahat? Suara itu terdengar seperti berasal dari segala arah. Aku tidak bisa menemukan sumbernya. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membawa aroma bunga melati yang begitu kuat. Aroma yang sama saat kami bertemu wanita berkebaya hijau di desa tadi. Aku langsung menggenggam tangan Santi lebih erat. Jangan dengarkan. Jalan terus. Kami melangkah lebih cepat, tapi suara bisikan itu semakin sering terdengar. Kalian capek, kan? Duduklah sebentar. Kami bisa bantu kalian menemukan jalan keluar. Asal, kalian mau tinggal di sini dulu. Aku menutup telingaku erat-erat, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Santi mulai menangis. Aku takut. Aku takut. Aku mencoba menenangkannya, meskipun diriku sendiri juga dipenuhi ketakutan. Kami terus berjalan tanpa henti, mencoba menghindari suara-suara yang terus menggoda kami untuk berhenti. Dan saat itulah, kami melihat sesuatu di depan kami. Seorang kakek tua. Dia berdiri di tengah jalan setapak, mengenakan pakaian lusuh dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya memancarkan ketenangan. Anak-anak, katanya dengan suara berat. Kalian tersesat, ya? Kami semua berhenti. Aku menatap kakek itu penuh curiga. Kami sudah melihat terlalu banyak hal aneh hari ini. Apakah dia manusia, atau sesuatu yang lain? Kakek itu tersenyum tipis. Jangan takut. Kalau kalian mau selamat, ikuti saya. Aku ragu. Kami tahu bahwa banyak makhluk halus yang bisa menyerupai manusia, menipu orang yang tersesat. Namun, sebelum aku bisa memutuskan, Santi berkata dengan suara lirih, Aku merasa dia bukan orang jahat. Aku menoleh ke arah kakek itu lagi. Mata tuanya tampak tulus, berbeda dengan wanita berkebaya hijau tadi. Aku mengambil napas panjang. Ini adalah pertaruhan besar. Kami bisa mengikutinya, atau terus berjalan dalam lingkaran tanpa akhir, sampai akhirnya kelelahan dan menyerah. Aku bertukar pandang dengan yang lain, lalu mengangguk. Kami memutuskan untuk mengikuti kakek itu. Aku hanya bisa berharap, ini bukan kesalahan. Kami mengikuti langkah kakek itu dengan hati-hati. Aku masih merasa waspada, meskipun dia tampak lebih manusiawi dibandingkan sosok-sosok yang kami temui sebelumnya. Hutan terasa lebih senyap dari sebelumnya, hanya suara ranting yang patah di bawah kaki kami yang terdengar. Kabut yang tadi begitu tebal perlahan mulai menipis, memberikan kami sedikit harapan bahwa kami benar-benar akan menemukan jalan keluar. Aku mempercepat langkah, berjalan di samping kakek itu. Kakek, siapa sebenarnya? Tanyaku pelan. Kakek itu tersenyum tipis, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Aku hanyalah orang tua yang sudah lama tinggal di sini. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, tinggal di hutan ini? Kakek itu tidak langsung menjawab. Dia hanya berjalan perlahan, seakan mempertimbangkan kata-katanya. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kalian pahami, katanya akhirnya. Kalian tadi masuk ke tempat yang seharusnya tidak kalian jamah. Santi menggigit bibirnya, masih terlihat ketakutan. Kakek tahu tentang desa itu? Kakek itu berhenti sejenak, lalu mengangguk. Itu bukan desa manusia. Itu adalah tempat mereka. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu yang dia maksud. Bunian.
makhluk-makhluk dari dunia lain yang sering diceritakan dalam legenda. Mereka konon memiliki dunia sendiri yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Orang-orang yang tersesat dan masuk ke wilayah mereka bisa saja terjebak selamanya, kecuali mereka diizinkan pergi. Aku menelan ludah. Lalu, kenapa mereka tidak membiarkan kami pergi? Kakek itu menatapku dengan sorot mata tajam. Karena kalian sudah menarik perhatian mereka. Aku merinding. Kakek bisa bantu kami keluar, kan? Suara Farhan terdengar penuh harap. Kakek itu menghela napas. Aku bisa menunjukkan jalan. Tapi kalian harus melakukan apa yang aku katakan, tanpa ragu. Kami semua saling pandang, lalu mengangguk serempak. Kami tidak punya pilihan lain. Perjalanan keluar dari hutan. Kami terus berjalan mengikuti kakek itu. Anehnya, meskipun kami merasa sudah berjalan jauh, hutan di sekitar kami tidak lagi terasa begitu menyesakan. Suasana mencekam yang sebelumnya menyelimuti kami perlahan memudar. Namun, semakin lama kami berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Langkah kakek itu tetap ringan, seakan dia tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Padahal kami sudah berjalan cukup jauh dan kakiku mulai terasa pegal. Aku juga memperhatikan bahwa kakek itu tidak menginjak tanah. Aku tercekat. Setiap kali aku melihat ke bawah, seolah jejak kakinya tidak meninggalkan bekas di tanah berlumpur. Aku menoleh ke Rudi dan Farhan, mencoba mencari tahu apakah mereka juga menyadarinya. Tapi mereka hanya fokus berjalan, mungkin terlalu takut untuk mempertanyakan apapun. Santi, yang berjalan di sebelahku, tampaknya mulai merasa ada yang aneh juga. Dia menatapku dengan ragu, seakan ingin menanyakan sesuatu tapi tidak berani mengatakannya. Aku kembali menatap kakek itu. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia benar-benar manusia? Namun, sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, kakek itu tiba-tiba berhenti. Kami semua ikut berhenti. Di depan kami, ada persimpangan 3 jalur. Aku langsung merasa tidak nyaman. Persimpangan ini terlihat aneh. Jalanan di sebelah kiri dipenuhi pepohonan yang lebih gelap dan terasa dingin. Jalan di tengah tampak lebih terang, tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa tidak benar. Sementara jalan di kanan terlihat biasa saja, tapi terlalu sunyi. Kakek itu menoleh ke arah kami. Dengar baik-baik, katanya dengan suara serius. Jalan yang benar adalah yang di tengah. Aku menatap jalur tengah itu dengan ragu. Ada sesuatu yang terasa janggal. Kakek itu melanjutkan, kalian harus berjalan terus tanpa menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan hiraukan. Apapun yang kalian rasakan, tetap berjalan. Kalau kalian berhenti, kalian tidak akan pernah keluar. Jantungku berdegup kencang. Berapa lama kami harus berjalan? Tanya Rudi, suaranya tegang. Kakek itu tersenyum tipis. Sampai kalian melihat jalan beraspal. Itu tandanya kalian sudah kembali ke dunia kalian. Aku menelan ludah. Dunia kami. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Kakek, tidak ikut? Tanya Santi dengan suara gemetar. Kakek itu hanya tersenyum. Tugasku hanya sampai di sini. Aku mulai merasa tidak nyaman. Jika dia benar-benar ingin menolong kami, kenapa dia tidak ikut bersama kami? Tapi aku tahu kami tidak punya waktu untuk mempertanyakan lebih jauh. Baik, kami akan mengikuti arahan kakek, kataku, berusaha terdengar yakin meskipun hatiku masih dipenuhi keraguan. Kakek itu mengangguk pelan. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi. Kami semua meneguk ludah, lalu mulai berjalan ke jalur tengah. Aku mencoba menenangkan pikiranku, mengabaikan perasaan takut yang kembali muncul. Kami hanya perlu berjalan. Tidak peduli apa yang terjadi, kami tidak boleh berhenti. Namun, baru beberapa langkah, aku mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Langkah kaki yang tidak berasal dari kami berempat. Suaranya berat dan menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan tubuh kaku di belakang kami.
Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku ingin menoleh. Aku ingin tahu siapa atau apa yang ada di belakang kami. Tapi aku tahu, aku tidak boleh melakukannya. Di sebelahku, aku bisa melihat Santi menutup matanya. Bibirnya bergerak-gerak seakan berdoa dalam hati. Rudi dan Farhan tetap berjalan lurus, wajah mereka pucat. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Lalu, terdengar suara lain. "Kenapa kalian pergi?" Aku langsung menggigit bibir. Itu adalah suara wanita berkebaya hijau. Suaranya begitu dekat, seolah dia berjalan tepat di belakangku. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Dia mengikutiku. Aku bisa merasakan napasnya di tengkuku. Dia berbisik tepat di telingaku. Menoleh saja, sebentar. Tenggorokanku tercekat. Tanganku mulai gemetar, tapi aku memaksakan kakiku untuk terus melangkah. Kami hanya perlu terus berjalan, sampai menemukan jalan beraspal. Kami hanya perlu bertahan. Tapi bisikan itu semakin kuat. Dan aku tahu, dia tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Aku terus berjalan. Langkahku semakin cepat, hampir berlari, tapi suara langkah kaki di belakang kami tetap mengikuti. Serat, serat. Suara itu tidak pernah berhenti. Santi mencengkeram tanganku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, begitu juga dengan Rudi dan Farhan. Menoleh saja, hanya sebentar. Suara itu berbisik lagi, lebih lembut, lebih menggoda. Aku menutup mataku sesaat, mencoba mengusir suara itu dari kepalaku. Tapi godaannya semakin kuat. Seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuh pundakku. Aku ingin melihat. Aku ingin tahu apa yang ada di belakang kami. Tapi aku tidak boleh. Aku teringat peringatan kakek tadi. Jika kami menoleh atau berhenti, kami tidak akan pernah keluar. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara tangisan. Aku tercekat. Tangisan itu begitu lirih, seperti seorang wanita yang sedang bersedih. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Aku langsung merinding. Santi terseduh di sebelahku. Aku tahu dia ingin berlari, tapi kami hanya bisa berjalan cepat tanpa berani menoleh. "Tertutup telinga kalian," bisikku dengan suara gemetar. Rudi mengangguk, mencoba menutup telinganya dengan kedua tangan sambil tetap berjalan. Tapi suara itu semakin keras. "Jangan pergi. Aku sendirian di sini." Tangisan itu semakin memilukan. Ada perasaan bersalah yang aneh merayap di dadaku. Aku menggigit bibir. Jangan terpengaruh. Tapi lalu, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. "Ibu, tolong aku." Itu suara seorang anak kecil. Aku langsung tersentak. Suara itu terdengar begitu lemah, begitu menyedihkan. Seolah anak itu benar-benar dalam bahaya dan membutuhkan pertolongan. Aku merasa kepalaku berputar. Aku harus melihat. Aku harus menolongnya. Aku hampir menoleh. Tapi tiba-tiba, Rudi menarik lenganku dengan kuat. "Jangan dengarkan." Bisiknya tajam. Itu bukan manusia. Aku terengah-engah, jantungku berdetak liar. Aku sadar. Itu jebakan. Mereka tahu bagaimana membuat kami menoleh. Mereka tahu bagaimana memainkan hati manusia. Aku menggeleng keras, mengusir suara-suara itu dari pikiranku. Aku harus tetap fokus. Lalu, tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Suara langkah di belakang kami kini terdengar lebih banyak. Mereka bertambah. Aku bisa mendengar lebih dari satu sosok yang mengikuti kami. Ada yang tertawa kecil, ada yang menangis, ada yang hanya berjalan tanpa suara. Kami dikelilingi. Aku ingin berteriak, ingin lari sekencang-kencangnya, tapi aku tahu itu bukan pilihan. Kami harus tetap berjalan. Kami tidak boleh berhenti.
Kami tidak boleh menoleh. Aku tidak tahu berapa lama lagi kami harus berjalan. Lututku mulai lemas, tapi aku memaksakan diri untuk tetap bergerak. Lalu, sesuatu terjadi. Santi berteriak. Aku langsung menoleh ke arahnya, panik. Kenapa? Matanya membelalak ketakutan. Tanganku, ada yang pegang. Aku langsung melihat ke tangannya, tapi tidak ada siapa-siapa. Jangan berhenti, seru Rudi, menariknya agar tetap berjalan. Kami semakin mempercepat langkah. Suara-suara di belakang semakin gaduh, seperti mereka kesal karena kami tidak merespons godaan mereka. Lalu, terdengar suara gemuruh dari arah belakang. Aku tidak tahu apa itu. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang sangat besar mendekat. Udara di sekitar kami menjadi lebih dingin. Aku bisa merasakan getaran di tanah. Makhluk itu semakin dekat. Aku ingin berlari. Aku ingin kabur secepat mungkin. Tapi tepat saat aku hampir kehilangan akal sehatku, aku melihat sesuatu di depan. Jalan beraspal. Aku tidak bisa percaya. Itu jalan yang kami cari. Aku menelan ludah dan berlari semakin cepat. Itu jalan keluar. Ayo. Santi, Rudi, dan Farhan langsung berlari bersamaku. Tapi suara di belakang kami juga semakin cepat. Mereka tidak ingin kami pergi. Aku bisa mendengar suara mereka memanggil-manggil kami. Jangan pergi, tetaplah bersama kami. Aku tidak peduli lagi. Kami berlari sekencang mungkin menuju jalan beraspal itu. Dan tepat saat kami hampir sampai, angin kencang berhembus dari belakang kami. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mencoba menarik tubuhku kembali ke dalam hutan. Aku hampir terjatuh. Tapi aku memaksa kakiku untuk tetap berlari. Dan kemudian, kami berhasil melewati batas hutan. Begitu kaki kami menyentuh aspal, suara-suara itu langsung menghilang. Angin berhenti. Udara kembali terasa hangat. Aku terengah-engah, hampir tidak percaya. Kami sudah keluar. Aku menoleh ke belakang, melihat hutan yang baru saja kami tinggalkan. Hutan itu tampak sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, mereka masih ada di sana, mengawasi kami dari dalam kegelapan. Santi langsung menangis, jatuh berlutut di tanah. Rudi dan Farhan juga terduduk lemas, kelelahan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap hutan itu dengan campuran ketakutan dan kelegaan. Kami berhasil keluar. Tapi aku tahu, kami telah menyentuh dunia yang tidak seharusnya kami sentuh. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa mereka masih belum benar-benar melepaskan kami. Kami masih berdiri di tepi jalan beraspal, napas terengah-engah, tubuh gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Hutan di belakang kami kini tampak begitu sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada sosok yang berusaha menarik kami kembali. Tapi, entah kenapa aku merasa tidak nyaman. Aku menoleh ke teman-temanku. Santi masih menangis pelan, tubuhnya gemetar. Rudi terduduk di aspal, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Farhan menatap kosong ke depan, seakan jiwanya belum sepenuhnya kembali. Aku mencoba berpikir jernih. Kami harus mencari bantuan, mencari kendaraan yang bisa membawa kami pergi dari sini. Aku mengeluarkan ponselku. Tidak ada sinyal. Dadaku semakin sesak. Coba kalian cek HP kalian, kataku, berharap ada keajaiban. Rudi dan Farhan buru-buru mengecek ponsel mereka, tapi ekspresi mereka langsung berubah putus asa. Masih nggak ada sinyal, gumam Rudi. Aku menghela napas panjang. Kami harus berjalan mencari pemukiman terdekat. Aku tidak peduli seberapa jauh, yang penting kami harus menjauh dari hutan itu. Yuk, kita jalan, kataku, mencoba terdengar tegar. Santi mengangguk lemah, sementara yang lain ikut berdiri meskipun kaki mereka masih gemetar.
Kami mulai berjalan menyusuri jalan aspal yang gelap dan sepi. Lampu jalan jarang sekali terlihat, membuat suasana semakin mencekam. Aku tidak tahu di mana kami berada sekarang. Yang ku tahu, kami harus terus bergerak. Keanehan dimulai lagi. Kami berjalan selama hampir setengah jam. Namun, anehnya, kami tidak menemukan satupun tanda kehidupan. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan. Tidak ada suara burung malam atau jangkrik. Hanya keheningan yang menelan kami. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kemudian, Santi tiba-tiba berhenti berjalan. Aku menoleh ke arahnya. Kenapa? Wajahnya tampak pucat, matanya membesar. Tangannya terangkat, menunjuk ke depan dengan jari gemetar. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan saat itulah jantungku hampir berhenti berdetak. Di depan kami, ada gerbang desa. Gerbang yang sama dengan yang kami lihat di dunia bunian tadi. Aku tercekat. Tidak mungkin. Farhan melangkah mundur. Kita sudah keluar, kan? Ini bukan tempat itu lagi, kan? Tapi aku tahu jawabannya. Kami tidak benar-benar keluar. Kami masih di dalam. Atau lebih buruk lagi, mereka membawa dunia mereka ke tempat kami berada. Rudi menggeleng keras. Enggak. Ini pasti cuma kebetulan. Kita cari jalan lain. Kami semua berbalik dan berjalan ke arah berlawanan. Namun, baru beberapa langkah, aku merasakan tubuhku membeku. Di depan kami, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di sini. Seorang wanita berkebaya hijau dengan wajah pucat, dan senyum mengerikan di bibirnya. Kalian belum boleh pergi, katanya dengan suara lembut, namun terdengar seperti petir di telingaku. Dadaku terasa sesak. Kami sudah mencoba kabur, tapi mereka belum selesai dengan kami. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu mudah. Senyumnya melebar. Matanya yang hitam lega memandang kami tanpa berkedip. Tubuhku kaku. Aku ingin lari, tapi kakiku seakan tertanam di aspal. Rudi menggenggam lenganku erat, napasnya tersengal. Bagaimana bisa? Kita sudah keluar, kan? Bisiknya. Aku tidak bisa menjawab. Santi mulai menangis lagi. Farhan berdiri kaku, wajahnya sepucat kertas. Wanita berkebaya hijau itu melangkah maju. Langkahnya begitu ringan, seperti melayang di atas tanah. Kalian tidak seharusnya datang ke tempat kami, katanya pelan, suaranya lembut seperti angin berbisik. Tapi kalian sudah melihat, sudah merasakan, sudah menjadi bagian dari kami. Aku menggigit bibir. Apa maksudnya? Pergi. Kami tidak ingin apa-apa, teriak Rudi, suaranya bergetar. Wanita itu menggeleng pelan. Tidak semudah itu, nak. Tiba-tiba, suara dari hutan mulai kembali terdengar. Langkah kaki. Bisikan. Tawa lirih. Aku melihat ke belakang. Dari dalam kegelapan pepohonan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Mereka semakin dekat. Kami dikepung. Farhan tersandung dan jatuh ke tanah. Apa yang mereka mau? Wanita berkebaya itu tersenyum lagi. Harga. Aku mengerutkan kening. Apa? Maksudmu harga? Tidak ada yang masuk ke dunia kami tanpa meninggalkan sesuatu. Kalian telah melihat, telah mendengar, dan telah membawa sesuatu dari tempat kami. Sekarang, kalian harus membayar. Santi terisak, memeluk lututnya ketakutan. Kami tidak mengambil apa-apa. Kami hanya ingin pulang. Wanita itu memiringkan kepalanya. Bukan barang. Bukan benda. Tapi, dia mendekat. Aku bisa mencium aroma bunga melati yang begitu tajam. Salah satu dari kalian harus tetap tinggal di sini.
Darahku membeku. Aku menelan ludah. Tinggal? Tidak. Tidak mungkin. Jangan bercanda, seru Rudi. Kami semua akan pergi. Wanita itu tersenyum kecil. Kalau begitu, kalian semua akan tetap di sini selamanya. Hati kami mencelos. Aku melirik ke belakang. Bayangan-bayangan hitam itu semakin dekat. Aku tahu dia tidak main-main. Jika tidak ada yang mengorbankan diri, kami semua akan terperangkap di dunia ini selamanya. Pilihan terakhir. Pikiran kami kacau. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Lalu, tiba-tiba, Farhan berdiri. Tubuhnya masih gemetar, tapi wajahnya terlihat pasrah. Aku, suaranya bergetar. Aku yang akan tinggal. Aku tersentak. Gila kamu? Rudi dan Santi juga langsung panik. Tidak. Kita semua harus pergi, teriak Santi. Farhan tersenyum lemah. Kalau nggak ada yang tinggal, kita semua mati. Aku nggak mau kita semua terjebak di sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku sakit melihatnya seperti ini. Tidak, kita bisa cari jalan lain. Aku mencoba berpikir, mencari solusi, apapun yang bisa membuat kami semua keluar hidup-hidup. Tapi, kami tidak punya pilihan lain. Wanita berkebaya hijau itu tersenyum puas. Keputusan yang bijak. Dia melangkah ke arah Farhan, merentangkan tangannya seolah menyambutnya ke dalam dunianya. Aku ingin menahannya. Ingin menariknya kembali. Tapi saat aku mencoba menggapainya, Farhan tersenyum ke arahku. Jaga diri kalian. Lalu, dia menghilang. Seperti kabut yang tertiup angin. Tidak ada jeritan. Tidak ada suara. Dia benar-benar hilang. Santi menjerit. Rudi jatuh terduduk, menatap kosong ke tempat di mana Farhan berdiri tadi. Aku hanya bisa diam. Tanganku gemetar. Dadaku terasa sesak. Farhan telah pergi. Akhir dari perjalanan. Wanita berkebaya hijau itu menatap kami dengan senyum tipis. Kalian boleh pergi. Kami bertiga masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi tiba-tiba, jalan di depan kami menjadi lebih terang. Aku menoleh. Lampu-lampu jalan yang sebelumnya padam, kini menyala kembali. Suara jangkrik kembali terdengar. Kami kembali ke dunia nyata. Aku menatap hutan itu sekali lagi. Kini sunyi. Seakan tidak pernah ada yang terjadi. Tapi aku tahu, Farhan masih ada di sana. Kami berjalan perlahan, meninggalkan tempat itu dengan perasaan hampa. Satu hal yang kupahami dari semua ini. Gunung Salak bukan sekadar hutan biasa. Ada dunia lain di dalamnya. Dan jika kau tersesat ke sana, bersiaplah untuk membayar harga yang tak terbayangkan.